Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggantikan Mas Adi, karena berhubung hari ini Mas Adinya libur. Dan di kesempatan kali ini mungkin cerita yang akan saya sampaikan ini ceritanya sangat pendek, tapi semoga bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua yang masih hidup. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kebanyakan takut menghadapi jenazah, meskipun itu jenazah orang tua atau saudara sendiri. Apalagi bila yang mengantar kematiannya adalah hal yang tak wajar, misalnya bunuh diri, kecelakaan atau jenazah dalam keadaan yang rusak. Sebelum dikebumikan, jenazah akan dimandikan, dikafani dan disolatkan bagi yang muslim ya. Dan saya mungkin salah satu orang yang diberi anugerah oleh Allah untuk tidak takut menghadapi jenazah, apapun kondisinya. Sejak tinggal di perumahan Bukit Kencana Jaya 20 tahun yang lalu, saya bergerak untuk berkecimpung mengurus jenazah. Mengurus segala macam hal yang berkaitan dengan jenazah, mengambil dari rumah sakit, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, lalu memimpin upacara penguburan. Karena saya laki-laki, maka saya hanya memandikan jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, sudah ada ibu-ibu yang mengurusi perlengkapannya. Dan saya kebagian tugas menyolatkan dan memimpin upacara pemberangkatan. Dalam kurun waktu 20 tahun, sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan jenazah yang sudah pernah saya urus. Dengan berbagai kondisi, dari yang wajar sampai yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari yang beraroma harum sampai yang beraroma busuk. Terkadang di suatu wilayah tak ada seorang pun yang berani memegang jenazah untuk menggotongnya ke meja pemandian atau memandikannya. Jadi terkadang saya kesulitan saat menghadapi kondisi semacam ini. Ada juga jenazah yang sangat kotor, saat masih hidup tak tersentuh air karena tidak diurus oleh keluarganya. Bahkan kotoran manusia berserakan di semua sisi tempat tidurnya. Saya juga pernah memandikan jenazah orang sakit gula basah. Saat anggota tubuhnya disiram air, beberapa anggota badannya berjatuhan terputus, seperti jari kaki dan jari tangan. Saya juga pernah memandikan jenazah korban kecelakaan. Kepalanya hancur sehingga darah terus menetes meskipun sudah dimandikan. Sehingga terpaksa saya meminta keikhlasan anggota keluarganya untuk membungkus kepalanya dengan plastik agar darahnya tak mengotori kain kafan. Semua orang sudah paham bahwa mengurus jenazah adalah pekerjaan sosial, di mana tak boleh kita meminta upah. Kita sudah ikhlas lahir batin, tapi tetap saja ada yang bertanya, ongkosnya berapa pak? Saya juga pernah menjumpai sohibul musibah yang tak tahu berterima kasih. Mereka mengulurkan selembar uang 50.000 dan tidak berpikir dari mana semua keperluan pengurusan jenazah berasal. Padahal kain kafan, peralatan pemandian jenazah, bahkan ambulans dan ongkos gali kubur juga saya yang menalangi. Saya sungkan untuk berunding dengan pihak keluarga sehingga mengikhlaskan saja semua biaya yang sudah saya keluarkan. Saat mengurusi jenazah, saya sudah sepakat dan berdamai dengan keperluan hidup saya sendiri. Sehingga setiap kali ada orang yang meninggal di wilayah saya tidak bisa berjualan, yang artinya saya kehilangan pendapatan. Tapi semua sudah saya niatkan sebagai sedekah waktu saya untuk orang lain. Karena tak semua orang bisa menangani keberadaan jenazah. Saya juga pernah mengantar jenazah keluar kota. Saya sudah berkorban membelikan semua keperluan pengurusan jenazah dan ikut mengantarkan ke pemakaman di luar kota. Karena berangkatnya pagi-pagi, saya lupa membawa uang, bahkan lupa untuk sarapan. Sampai di lokasi pemakaman tak ada satupun keluarga jenazah yang peduli. Perut mulai berontak mengingat kalau pagi belum sarapan. Saya berangkat menggunakan ambulan dan pulang dengan mobil bersama pelayat lain. Dan saat pulang pun tak ada seorang pun yang menawari makan atau mampir ke warung.
Sampai di rumah badan saya lunglai, tenaga sudah terkuras semalaman dan seharian tidak makan. Yang mengherankan, keluarga almarhum juga tidak ada yang mengurus ke rumah bagaimana biaya penyelenggaraan jenazah. Dan akhirnya saya terpaksa mengikhlaskan kembali. Beberapa waktu yang lalu saya juga menyediakan kain kafan yang dibeli dari pemberian keluarga Sohibul Musibah. Akan tetapi terkadang keluarga tidak mengembalikan kain kafan yang sudah dipakai, sehingga semakin lama kain kafan semakin habis dan saya tak ada uang lagi untuk membeli. Saya bersyukur saat ini tiap RW di wilayah perumahan kami sudah tersedia kain kafan dan peralatan pemandian jenazah, sehingga saat ada orang yang meninggal saya tak lagi harus ke kota untuk membeli. Jadi saat ada orang meninggal kain kafan sudah tersedia. Jadi kami hanya mengupayakan batu nisan, papan kubur dan bunga bila diperlukan. Di tempat kami pernah terjadi warga meninggal dunia 1 minggu berturut-turut. Petugas penggali makam sampai heran mengapa bisa ada kematian berturut-turut sampai 1 minggu lamanya. Bahkan sehari bisa 4 orang, dan yang meninggal bukan hanya orang tua tapi juga anak-anak, dan meninggal dunia dengan berbagai sebab. Dulu saya menyimpan peralatan pemandian jenazah di samping rumah, ember, meja pemandian, gayung dan segala peralatan. Tapi belakangan warga ada yang protes karena merasa terganggu akan keberadaan barang-barang tersebut. Jadi semua peralatan kini disimpan di masjid. Entah karena kebiasaan atau apa, setiap kali mau ada orang meninggal, saya seperti mendapat pertanda. Entah ada binatang piaraan mati atau bahkan pertanda lain. Sebagai petugas pemulasaraan jenazah, saya harus siap selama 24 jam sehari. Sebab orang meninggal setiap saat. Bahkan seringkali tengah malam pintu rumah kami digedor orang untuk meminta bantuan. Karena itu sebuah panggilan dan pengabdian, saya tetap bersemangat bangun dan melaksanakan kewajiban. Hikmah sebagai petugas pemulasaraan jenazah adalah dikenal dan dihormati oleh banyak orang, terlebih keluarga almarhum yang telah terbantu. Ada juga di antara mereka yang menjalin hubungan seperti saudara dengan keluarga kami, bahkan sampai mereka pindah rumah ke tempat lain. Sebagai petugas perawat jenazah, saya juga mendapatkan banyak manfaat. Saya menjadi punya banyak saudara dan kenalan, mulai dari para sopir ambulan dan petugas kamar mayat rumah sakit. Bahkan saya juga kenal dengan banyak anggota kepolisian karena sering juga diajak merawat jenazah korban kecelakaan. Ada hal yang terpenting yang saya ingat tentang pemulasaraan jenazah, yaitu pesan almarhum ibu saya yang juga seorang perawat jenazah, bahwa orang yang meninggal dunia adalah orang yang telah dipanggil Tuhan untuk kembali ke alam barzah. Jadi orang yang merawat jenazah hidupnya akan ditanggung oleh Allah dan tak perlu merasa khawatir akan kehilangan rezeki. Sehingga saat merawat jenazah dan kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja, maka yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda di lain waktu. Yang paling utama adalah bahwa merawat jenazah akan menghidupkan kesadaran diri tentang kematian. Sebab kematian itu pasti, dan kedatangannya tak bisa ditunda atau diundur. Dan semua manusia akan mendapatkan giliran untuk mati, entah sekarang, nanti, atau besok. Sehingga saat hidup di dunia tak perlu lagi berlaku sombong. Sebab kesombongan itu akan berakhir bila nyawa sudah terlepas dari badan. Semoga kita semua diberikan pemahaman akan perkara ini. Dan itulah cerita pengalaman dari sang pemandi jenazah. Semoga cerita ini dapat memberikan sedikit pengetahuan untuk kita semua. Dan apabila di cerita kali ini ada yang kurang, maka silahkan komen. Terima kasih sudah menonton video Ngulik Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.